tetapi ganti ya tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan membacakan renungan ini dalam bahasa Jawa supaya Mbak Rama bisa mengerti juga. Kemarin mengatakan saya tidak paham, Pak. Ya, Kolose bab 3 ayat 12 kalian 18 mengatakan surasipun mulane sarene kowe wis padha dadi pepilihane Gusti Allah kang wis kasucikake lan kinasihan padha nyandango asih welas kaloman andhak asor alusin bebuden lan sabar lan kang mungkuli sakabeh iku nindakno katresnan iku kang ngesuwi lan nyampurnake mekaten sadanipun Gusti. Saudara, ada 4 tahap yang harus dilalui menuju pernikahan. Yang pertama semuanya pakai N. Yang pertama adalah nontoni. Jadi calon itu diperkenalkan dan ditunjukkan ke orang tua. Ini loh bakal pasangan saya, ya. Jadi Rama menunjukkan kepada orang tuanya, sebaliknya Vena juga menunjukkan pada orang tuanya, ini loh calon pasangan saya. Kemudian N yang kedua nakoni. Nakoni itu dengan segala kelebihan dan kekurangan, anak ini ditanya sungguh-sungguh itu mantep jadi pilihannya atau bukan? Ya jangan-jangan masih punya yang lain. Oh enggak, ya ini saja sudah. Sudah ketemu sejak SMP Domenico Savio, ya kan? Nah, semuanya itu sepertinya kalau saya dengar cerita tadi, kok sepertinya sudah diarahkan sejak awal ya oleh Tuhan ya, luar biasa ya. Jadi orang beriman itu selalu bertanya demikian, apakah orang ini yang dipilihkan Tuhan untuk saya? Kok neng dindi ketemu, ya? Di perguruan tinggi yo ketemu, ya. Sak kelas meneh ya. Nah, lalu yang ketiga N yang ketiga ngelamar. Nah, inilah hari ini kita ngelamar. Orang tua menyiapkan kemantapan anak dan mulai menjalin komunikasi di antara kedua belah pihak. Lalu yang keempat yang nanti tahun depan nikah. Disatukan Tuhan dalam pernikahan kudus untuk membangun rumah tangga. Pernikahan Kristen itu unik. Kenapa unik? Karena harusnya 1 ditambah 1 itu 2. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. 1 ditambah 1 itu ya 1. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Disatukan. Ingat ya, pernikahan itu disatukan loh, bukan dijodohkan. Kalau dijodohkan tuh pitik ya. Disatukan jadi 2 yang berbeda itu menjadi 1. Nah, yang mengikat keunikan pernikahan itu adalah kasih, ya, kasih Allah di antara kedua saudara kita ini. Seorang ahli sejarah namanya Benjamin Lasir. Benjamin Lasir itu berkata demikian, perjalanan hidup manusia itu sebagai bagian dari interupsi Allah. God is interrupted, God interrupted. Ya, jadi perjalanan hidup kita itu tidak lain adalah interupsi dari Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah interupsi Allah, termasuk nikah. Sehingga orang akan sadar bahwa tidak ada sedikit pun yang terjadi tanpa campur tangan Allah. Diberkati Tuhan, itu campur tangan Allah. Supaya kita ingat orang lain. Diberi rintangan, supaya kita belajar cari jalan keluar. Diberi sakit, supaya sadar kita itu manusia lemah. Nah, hari ini Mbak Rahma dan Mas Fenar ini memasuki tahap ketiga pertunangan. Pesan untuk firman Tuhan ya, 3 saja, tidak lama-lama setelah sore ya. Yang pertama, ingat kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ingat, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang memilih tentu ada alasannya. Pria memilih wanita, wanita memilih pria. Kita adalah orang-orang percaya yang dipilih Allah. 3D. Dipilih Allah, dikuduskan, tadi dikatakan kanggus kasucikake, dikasihani, dikinasian. Ya, dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang diistimewakan Allah. Ya, jadi
kita kalau memilih barang itu teliti sekali, dan itu nanti menjadi pilihan yang istimewa di antara barang-barang yang lain. Oleh sebab itu, jagalah pertunangan Anda berdua, jangan sampai mencemarkan nama Tuhan. Pertunangan itu adalah tahap saling mengenali pribadi masing-masing lebih dalam lagi. Ya kalau dulu konco sekolah, ya itu PDKT, tapi sekarang sudah bukan konco sekolah lagi. Ya, konco yang akan diajak untuk hidup bersama di kemudian hari. Yang kedua, penampilan harus beda. Loh kok beda? Karena firman Tuhan tadi mengatakan ada 5 hal yang harus kita jalani. 1. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini harus sudah mulai dicoba sekarang, ya, sebelum memasuki pernikahan kudus. Kata cinta atau kasih itu harus diterjemahkan dalam kata dan perbuatan. Nah, maaf saudara, di hari Ibu kemarin saya mendapat chat yang menarik sekali tentang cinta. Saya bacakan ya. Seorang laki-laki berkata I love you, ya kan? I love you. Maka akan dijawab bagaimana? Kalau yang jawab umur-umurnya 20 tahunan, itu menjawabnya I love you too. Tulisannya I love you, huruf U dan angka 2. I love you too. Ya, kalau yang diajak ngomong tadi perempuan umur 30 tahun atau 30 tahunan sudah jadi istri, I love you too. Ya, I love you gitu ya. Jawabnya apa? Iya mas, ojo lali, gitu kan? Mengko nek mulai gawa duit sing akeh. Nah ini tidak saya sarankan untuk Rama dan Vena, karena kalau Anda berdua gawa duit sing akeh itu di nasabah. Ngeri saudara. Jangan loh ya. Baik Anda yang di Mandiri maupun di Simbi, jangan gawa duit sing akeh itu di nasabah. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau yang dibegitukan I love you itu umur 40 tahunan, jawabnya apa? Sampean keliru ngombe obat apa toh Mas? Sampean keliru ngombe obat apa toh Mas? Nah, kalau yang dibilang I love you umur 50-an, maka jawabnya begini. Sampean chattingan karo sapa ayo? Awas, aja macam-macam gitu. Kalau yang diberi I love you umur 60-an, ya, dia maka istrinya akan mengatakan iki wis stres goro-goro pensiun. Kalau yang diberi I love you umur 70-an tidak dibalas, tapi cepat-cepat anaknya disuruh nyusul bapak nih. Lele susulan bapakmu. Kewes mulai pikun aja-aja ora iso mulai omah. Nah, saudara-saudara, jadi pertanyaan saya, bagaimana nanti Anda berdua, ya, Rahma dan Venar ini menjalani berumah tangga ke masa depan? Saya berharap sekali bahwa Anda berdua tuh tetap I love you, ya, dan jangan diubah. Tetap I love you dan I love you too. Jangan sampai Tuhan mengatakan aku wis lali karo kowe. Jangan, ya. Oke, yang ketiga terakhir, dalam pernikahan kasih harus di atas segalanya. Ya, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kasih itu harus di atas segalanya yang mengikat antara suami dan istri. Lan kang ngungkuli sakabeh iku nindakno katresnan iku kang ngesuwi lan nyampurnake. Nah, saudara, inilah janji firman Tuhan kepada kita, menjadi pengikat yang mempersatukan. Ya, ngesui itu artinya mengikat dengan melingkar erat-erat. Jadi orang pakai sabo itu sebetulnya ngesui, ya, mengikat dengan erat dan menyempurnakan. Ya, tunggu tanggal mainnya nanti, ya. Jadi tadi sudah dikasih cincin. Artinya apa cincin itu? Cincin artinya apa, Mas? Mengikat. Oh, bukan hanya mengikat,
Itu artinya dengan diberi cincin, mulai hari ini Anda berdua tidak boleh gandeng orang lain. Ojo gandeng wong liya, ojo kaya gurita. Ya. Nah, kenapa kok ada kalung? Simbolismenya kalung. Kalung itu tandanya bahwa leher ini harus fokus. Tidak boleh kesana kemari ngalor ngidul ngitan bali ulon, fokus tengok kanan tengok kiri, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena suami itu kepala dan istri itu lehernya. Nah, makanya yang diberi kalung istri. Ya, itulah barang-barang yang kelihatan dari manusia. Tapi ada barang yang tidak kelihatan dari Tuhan, yaitu kasih yang harus di atas segala-galanya. Ya, Mas Rena siap? Mbak Rama siap? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati renungan ini, dan biarlah ini menjadi kedua kekasih kami ini saling mengikat dan selalu mengingat apa yang disampaikan siang hari ini dari firman Tuhan sendiri. Kami berdoa pertunangan ini akan menjadi berkat, bukan hanya bagi Vena dan Rama, tapi bagi kedua belah pihak keluarga. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati kedua belah pihak keluarga, keluarga Bapak Ibu Probowinarto, keluarga Bapak Ibu Suswono Widakdo. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri dengan pujian syukur kasih pas